Berjumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, di dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita telah masuk dalam pelajaran yang ketujuh dengan topik Yesus Jangkar Jiwa. Dan saat ini kita akan membahas pelajaran ini bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Yang bersama-sama dengan kami saat ini ada Pendeta Purwanto. Dan juga telah terhubung dengan kami secara daring Pendeta Edward Talewongso. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik. Luar biasa penontonan Tuhan atas keluarga dan kita semua bahkan pemirsa. Dan saat ini kita akan memulaikan pembahasan Sekolah Sabat. Tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Berikanlah kuasa dari surga, agar kami dapat memahami dan lebih daripada itu dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita saat ini sudah pelajaran yang ketujuh dengan judul Yesus Jangkar Jiwa. Dan penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih Ibrani 6 ayat 19-20 sebagai ayat inti dari pelajaran sepanjang minggu ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita akan melihat ada beberapa ekspresi yang akan kita ungkapkan bersama-sama makna di belakangnya, tapi sebelumnya kita melihat dulu maksud dari Ibrani pasal 6. Kalau kita lihat secara umum, maka sebenarnya ini adalah sebuah himbauan supaya orang Kristen harus dewasa dalam kerohanian dan juga harus dewasa di dalam iman. Dan menekankan tentang pengharapan, tentang kepastian keselamatan yang sudah Yesus kerjakan buat mereka. Nah, kalau kita lihat, maka sebenarnya sejak dari pasal 4, pasal 5, maka sebenarnya penulis Ibrani menekankan tentang keunggulan daripada Yesus sebagai imam besar. Tetapi di pasal 5 ayat 11, dia agak sedikit menyimpang, ya. Dia menyimpang dari topik tentang penunjukan Kristus sebagai imam besar, lalu kemudian dia menggunakan waktu untuk memperingatkan para pendengar atau mereka yang membaca kitab Ibrani tentang ketidakdewasaan rohani mereka. Lalu kemudian dia memberikan penilaian tentang kondisi mereka, itu ada di ayat Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 3. Lalu di Ibrani 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 dia memberikan peringatan yang keras kepada mereka. Lalu kemudian dia memberikan dorongan dan memuji mereka oleh karena keterlibatan mereka di dalam pelayanan. Itu ada di Ibrani 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, tiba kepada ayat 13 sampai ayat 20 di mana ayat hafalan kita terdapat pada sabat ini. Penulis dia sepertinya kembali dan mulai kembali kepada pembahasan tentang pelayanan keimamatan yang unggul dari Kristus. Jadi di bagian ini dia kembali kepada inti dari apa yang ingin dia sampaikan, bahwa kita punya jaminan, kita punya kepastian. Oleh karena apa? Oleh karena keimamatan daripada Yesus Kristus, oleh karena dia adalah imam yang telah masuk jauh ke dalam, yang memberikan kepada kita umatnya jaminan keselamatan, dan kita tidak perlu ragu, dia yang telah berjanji, dia pasti setia. Jadi maksud dari pasal 6 ini adalah untuk memperingatkan orang Kristen supaya dewasa dalam rohani dan dalam iman, supaya mereka tidak murtad di dalam perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Saya pikir itulah yang boleh mempersiapkan kita sebagai latar belakang sebelum kita akan mempelajari ada tema-tema khusus di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Baik, terima kasih Pendeta Talewongso. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada satu kata yang muncul di dalam ayat inti kita, yaitu pengharapan.
Apa sebenarnya pengharapan ini dan siapa yang dimaksudkan dengan pengharapan yang terdapat di dalam ayat inti kita, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Kalau kita merujuk kepada kata pengharapan, maka sebenarnya kata ini secara literal tidak didapati di dalam teks asli bahasa Greka Perjanjian Baru, khususnya kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Kata pengharapan ini ditambahkan oleh para penerjemah Alkitab dari New American Standard Bible untuk menekankan betapa kita sebagai orang Kristen memiliki satu pengharapan di dalam pengertian yang selanjutnya dari kata Greka yang muncul di ayat inti itu, yaitu kata anchor, atau bahasa Grekanya adalah akura, bahasa Latinnya ancora ya, yang biasa kita sebut jangkar. Nah, berbicara tentang jangkar ini sebenarnya secara kuno dari orang-orang Kristen zaman abad permulaan, mereka menggunakan simbol jangkar ini sebagai simbol ketahanan atau pengharapan iman mereka, iman Kristen mereka. Nah, berbicara tentang jangkar, maka ini adalah sebuah batu atau logam berat yang diikatkan pada tali atau rantai, dan kemudian ketika kapal itu hendak berlabuh, dijatuhkan ke laut untuk menjaga kapal itu agar tetap konstan, tidak bergerak atau tidak mengikuti arus. Artinya menetap di sana walaupun ada gelombang yang datang. Nah, jangkar yang kita mengerti sekarang tidak ada perbedaan dengan jangkar yang dipunyai oleh orang-orang zaman dulu. Sama, dari bentuknya itu sama. Jadi sebuah kapal tidak akan berlabuh dengan aman kalau dia tidak memiliki jangkar. Demikian pula secara kiasan, sebenarnya kata ini digunakan dalam Ibrani berbicara tentang bagaimana memberikan keamanan, dukungan, tempat perlindungan, atau sebagai harapan yang kokoh. Jangkar mengacu kepada harapan yang dihasilkan oleh iman dalam menghadapi setiap godaan, malapetaka, bahkan badai pencobaan yang datang. Dan kalau kita mengerti dari konteks jemaat mula-mula, khususnya dari keturunan orang Ibrani, maka mereka menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, siksaan. Itulah sebabnya ketika mereka melihat kepada jangkar, mereka yakin bahwa akan ada pengharapan. Sebenarnya secara literal kata agura dalam bahasa Greka ini juga dipakai di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, mulai dari ayat yang ke-30 dan 40. Tapi itu digunakan secara literal. Di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 ini digunakan sebagai suatu kiasan untuk menggambarkan pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen. Nah, kalau begitu, siapa sesungguhnya pengharapan ini? Kita dapati bahwa dunia ini selalu menawarkan pengharapan yang palsu. Tidak ada yang asli dan betul-betul memberikan kepastian kepada kita. Tetapi ketika penulis kitab Ibrani, Rasul Paulus menggunakan kata anchor merujuk kepada pengharapan, maka itu adalah pengharapan yang didapatkan di dalam Yesus. Kenapa didapatkan di dalam Yesus? Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepastian dan keamanan. Sebab di dalamnya ada kepastian dari janji Allah yang mengikat Allah dengan umat-umat Tuhan. Ini bukan hanya secara konsep digaungkan, tetapi ini betul-betul merupakan jangkar jiwa bagi orang Kristen. Dengan harapan yang kita miliki itu, kita akan tetap teguh, aman, berlabuh dalam jiwa yang kuat, yang mampu merasakan damai yang sempurna, yang asalnya bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar, yang digambarkan dengan jangkar, yang kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, jangkar ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Ada beberapa ekspresi dalam ayat inti kita yang kita coba untuk ungkapkan apa maknanya. Yang berikut adalah ketika penulis kitab Ibrani mengatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sebenarnya makna di belakang tabir? Nah, kita perlu memahami bahwa para pembaca kitab Ibrani, mereka familiar dengan ekspresi ini di belakang tabir, dan mereka menangkap ekspresi ini sebagai ekspresi Yahudi. Ya, oleh karena
ini mengartikan di belakang tabir itu artinya tempat yang maha kudus. Sebagaimana yang kita tahu kalau kita belajar tentang bait suci, ada bilik yang pertama yang disebut bilik yang kudus, dan bilik yang kedua yang kita sebut dengan bilik yang maha kudus. Dan di belakang tabir ini atau yang kita sebut dengan tempat yang maha kudus, di dalam Imamat 16 ayatnya yang kedua, ini hanya dapat dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Sementara bagi teks-teks rabi kuno menggambarkan di belakang tabir itu sebagai tempat di mana Tuhan berbicara dan menyampaikan titah-titahnya atau firman-Nya atau perintah-perintahnya. Dengan kata lain, di belakang tabir dalam tradisi Yahudi juga berarti sebagai pusat kendali di mana Tuhan memerintahkan, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara dari pusat kendalinya di alam semesta ini, dan ekspresi yang digunakan adalah kata ke belakang tabir. Nah, jadi yang ingin ditekankan oleh penulis buku Ibrani adalah kita memiliki, orang-orang percaya memiliki harapan yang aman, yang sampai ke tempat yang maha kudus, tempat di mana Tuhan itu hadir, di mana pusat takhta alam semesta, di mana hadirat Allah ada di sana. Dan disitulah kita sebagai orang percaya melabuhkan pengharapan kita, sehingga kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan, tidak akan mudah untuk digoyahkan, tidak akan mudah untuk disapu oleh badai kemurtadan yang sepertinya sudah banyak menyapu para sahabat-sahabat atau kenalan mereka yang lain yang mulai meninggalkan iman mereka mula-mula. Inilah jaminan keselamatan, pengharapan yang ingin ditekankan oleh penulis Ibrani. Lalu kemudian ekspresi yang berikut yang kita baca di sana dikatakan bahwa di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, perintis atau pelopor. Nah, ide bahwa Yesus sebagai perintis atau yang lebih dahulu atau yang pertama, ini sebenarnya bukan yang pertama di dalam kitab Ibrani. Oleh karena gagasannya sebenarnya sudah ada di Ibrani 2 ayat 10 dan juga Ibrani 5 ayat 9. Jadi kata perintis atau pelopor ini bisa arti bahwa dia yang sebagai garda terdepan militer, atau juga bisa diterjemahkan sebagai hasil yang pertama, atau bisa juga diterjemahkan dalam rombongan orang yang sementara lomba lari, dialah yang pertama. Tetapi apapun yang mau diterjemahkan, idenya adalah sisa rombongan akan datang sesudahnya. Artinya apa? Artinya Yesus imam besar kita, dia punya akses langsung ke belakang tabir, ke hadirat Allah, ke pusat kendali dari takhta sorga, pusat kendali alam semesta. Dan penulis Ibrani mengatakan kalau Yesus sudah pergi ke sana, maka kita juga suatu saat nanti akan punya akses ke sana. Ini sangat luar biasa, oleh karena ini sejalan sebenarnya dengan apa yang Yesus sampaikan di Yohanes pasal 14. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Supaya di tempat di mana dia berada, maka kita pun akan berada di sana. Dengan kata lain, penulis Ibrani ingin mengangkat keunggulan daripada Yesus Kristus dibandingkan dengan tokoh-tokoh Ibrani yang lain yang mungkin selama ini dianggap sakral atau dikultuskan, individu yang dikultuskan di dalam tradisi Yahudi. Apakah itu Abraham, apakah itu Musa, ya, dan semua yang lain, bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi dari mereka. Bahwa Yesus sebagai imam besar kita, dia punya akses bahkan sampai ke belakang tabir. Dan dia pergi ke sana untuk memberikan jaminan supaya suatu saat nanti kita juga akan berada di sana. Jadi makna Yesus sebagai perintis ini sangat luar biasa bagi pengharapan, bagi iman kita. Dan di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary dia katakan di sini, apply to Jesus, that seems to be that he has gone before to be in the presence of God, and we will follow after him. Jadi ketika perintis ini diaplikasikan kepada Yesus, idenya adalah Yesus telah pergi ke sana, mendahului kita di hadapan Allah, supaya suatu saat nanti kita juga akan berada di sana, berada di hadapan takhta Allah,
Dia yang telah membuka jalan bagi kita. Dan oleh karena apa yang telah Dia lakukan, maka kita punya akses untuk berada di dekat hadirat Allah. Saya pikir itulah makna dua ungkapan di belakang tabir dan juga Yesus sebagai perintis. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, penulis sekolah sahabat mengangkat ayat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Saya coba bacakan terlebih dahulu. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, kira-kira apa pengertian dari kata diterangi? Kita membaca di dalam pelajaran hari Minggu, pelajaran sekolah sahabat, diterangi artinya mengalami pertobatan. Dengan kata lain, ketika Roh Allah yang bekerja secara aktif di dalam kehidupan orang yang percaya untuk mengajak mereka berbalik dari jalan-jalan kehidupan mereka yang salah dan kemudian mengikuti jalan yang benar, maka di sanalah kalau penerima itu reseptif, meresponi dengan baik, menerima bisikan Roh Kudus, maka kehidupannya akan mengalami pertobatan. Artinya, pikirannya kemudian melihat bahwa kehidupan yang lama, gaya hidup yang lama, karakter yang dimilikinya itu adalah karakter yang di luar dari kebenaran firman Allah. Sebab kita tahu bersama bahwa fungsi dari Roh Kudus adalah, menurut Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Jadi artinya ketika Roh Kudus sedang bekerja, itu artinya sedang menerangi pikiran kita untuk melihat bahwa segala sisi gelap kehidupan kita ternyata salah di hadapan Allah. Kita tidak mengerjakan kebenaran. Itulah sebabnya ketika kata diterangi ini muncul, maka itu berarti mengalami pertobatan. Dengan kata lain, saya membaca di dalam salah satu Bible komentari, dikatakan bahwa ini adalah metafora bagaimana seseorang dilahirkan kembali, mengalami baptisan, mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah sekarang, bagaimana kalau begitu kita mengetahui Roh Kudus sedang menerangi pikiran kita atau sedang berbicara kepada kita? Ketika Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus, Yesus mengingatkan kepada Nikodemus tentang kelahiran baru, tentang pertobatan. Kemudian Yesus katakan kepadanya, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kemudian Yesus menjelaskan ayat yang ke-8, Yohanes pasal 3. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi bagaimana kita mendengarkan bisikan roh atau kita sedang diterangi oleh kuasa Roh Kudus? Ketika kita mendengar di dalam hati nurani kita ada kuasa atau desakan yang ingin mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang biasanya kita lakukan di luar kebenaran kepada hal-hal yang sekarang mengikuti koridor-koridor firman Tuhan. Nah, kalau kita merasakan ada bisikan Roh Kudus, di saat itulah kita tahu bahwa Roh Kudus itu sedang menerangi pikiran kita. Nah, sekarang apa upah dari mendengarkan Roh Kudus? Sangat jelas bahwa upah dari mendengarkan Roh Kudus adalah hidup itu akan diubahkan, akan ada transformasi, akan ada pertobatan, berbalik dari kegelapan, dari dilingkupi oleh kuasa iblis kepada terang Allah, dan ini menyiratkan pembebasan dari dosa. Hasilnya kita terlepas dari dosa. Itulah sebabnya kehidupan kita yang diterangi oleh Roh Kudus akan membuahkan buah-buah roh seperti yang tercatat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Dan itu berlawanan dengan kehidupan yang berasal dari daging. Hasilnya apa? Tidak ada kehidupan yang dari daging akan menghasilkan sesuatu yang kekal. Sedangkan kehidupan orang-orang yang percaya yang hidup dituntun oleh roh, maka mereka akan dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal. Upah yang semua orang Kristen nantikan. Itulah sebabnya adalah satu keharusan bagi setiap orang percaya untuk bertobat dari kebiasaan lamanya. Kemudian dia selalu merasakan bahwa setiap kali dia gagal dan jatuh, itu Roh Kudus bekerja untuk membuat dia berbalik. Dan yang terakhir kita harus ingat, hidup di dalam roh itu membuahkan
hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman Allah yang dipersiapkan, diperlengkapi untuk kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih. Lalu demikian, bagaimana caranya kita untuk menyerahkan diri, mengikut Yesus dan memikul salib? Ya. Nah, secara konteks pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan ya, mengapa kita harus mengikuti Yesus dan memikul salib. Ada dua alasan yang ditulis di sana, yaitu yang pertama, oleh karena tidak ada jalan lain untuk keselamatan kecuali mengikuti Yesus. Lalu kemudian yang kedua, di sana dikatakan bahwa memikul salib itu berarti menyangkal diri dan meninggalkan manusia lama. Kita bisa baca juga itu dalam Roma 6 ayat 6 dan juga Galatia 6 ayat 14. Dan hal inilah yang disaksikan Yesus, manakala dia pernah mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya lalu memikul salibnya. Nah, pada saat ini secara sederhana ada tiga hal yang rindu saya tekankan pada bagian ini, yaitu ada tiga proses yang perlu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks mengikut Yesus lalu memikul salib. Ya, ada tiga. Yang pertama yaitu menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya kita tidak melakukan keinginan kita sendiri, keinginan diri kita sendiri, tetapi melakukan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah adalah untuk setia kepada Tuhan, maka itu akan menjadi keinginan kita. Kalau kehendak Allah adalah supaya kita rajin ke gereja, rajin kepada mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, maka itu akan menjadi keinginan kita. Dan ini adalah proses setiap hari. Kemudian yang kedua adalah memikul salib. Apa arti dari memikul salib? Kalau kita lihat cerita Yesus, pada saat Yesus memikul salib, itu adalah situasi di mana Yesus sementara menjalani hukuman kematian. Dia sementara mengarah ke bukit Golgota untuk disalibkan. Itu berarti kalau kita mau memikul salib, berarti kita juga sementara mengikuti atau menjalani hukuman mati. Dan di sini adalah arti kiasan, yaitu kita akan mati dari manusia lama, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akan dilahirkan menjadi manusia yang baru. Itu artinya memikul salib. Kita mati dan meninggalkan semua keinginan dunia, manusia lama kita, dan menjadi manusia baru. Dan yang ketiga, yaitu mengikuti Yesus. Mengikut Yesus ini artinya adalah selalu mengikuti teladan Yesus, jejak Yesus. Dan ini adalah proses perjalanan yang panjang. Ini adalah proses perjalanan setiap hari. Itu adalah tiga proses yang penting untuk orang Kristen miliki, yaitu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Baik, terima kasih Pendeta Gosal. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus, maka muncul mungkin pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang non-Kristen, mereka yang tidak mengenal Yesus? Bagaimana, apa penghakiman yang dipakaikan kepada mereka atau yang diurutkan kepada mereka? Nah, walaupun benar bahwa di pelajaran sekolah Sabat ini ada amaran yang sangat keras bagi mereka yang sudah pernah menerima terang, pernah mengecap firman Allah, artinya orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, lalu kemudian meninggalkan dia, murtad. Tetapi ini yang pertanyaan adalah bagaimana mereka yang non-Kristen? Ya, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami sehubungan dengan bagaimana Tuhan itu mengenakan atau memakaikan ukuran sebagai penghakiman yang berhubungan dengan keselamatan dan pengampunan dosa. Ada tiga prinsip yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa keselamatan manusia hanya melalui jasa Kristus. Itu yang pertama. Kisah 4 ayatnya yang ke-12. Terlepas dari apakah kita sudah mengenal Yesus, menerima dia, ataupun ada orang-orang yang belum pernah mengenal tentang Yesus, dan kalau dia nanti akan diselamatkan, keselamatannya itu hanya oleh karena apa yang telah Yesus lakukan.
oleh karena penebusan dosa yang telah Yesus lakukan untuk umat manusia. Jadi itu dasar yang pertama, bahwa keselamatan itu hanya oleh karena jasa Kristus saja. Yang kedua, kepada setiap orang itu dituntut berdasarkan terang atau pengetahuan yang ada padanya. Ya, jadi pasti akan berbeda mereka yang sudah mengetahui lebih banyak terang dan mereka yang belum. Dan ini diilustrasikan dengan kalau kita lihat tentang bagaimana dialog Yesus dengan orang Farisi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 39 sampai ayat 41. Di sana ada dialog antara Yesus dan ahli Taurat orang Farisi. Yohanes 9 ayat 39 sampai 41, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, perhatikan kata-kata ini. "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Jadi di sini kita lihat bahwa mereka berdosa justru oleh karena kepada mereka telah dipercayakan mata rohani untuk melihat kebenaran. Seandainya mereka tidak tahu kebenaran, maka ukuran itu tidak akan dipakaikan kepada mereka. Tetapi justru karena mereka mengaku mereka orang yang melihat, artinya secara intelektual mereka punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran, maka tetaplah dosa mereka. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan menghakimi itu berdasarkan terang apa yang ada pada kita. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, mereka yang tidak mengenal Kristus sepanjang hidupnya akan dihakimkan berdasarkan hati nurani. Dan konsep ini dituangkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 2 ayat 11 sampai 17. Kalau kita baca Roma 2 ayat 11 sampai 17, di sana dikatakan, "Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat." Jadi ada orang yang akan binasa tanpa mengenal hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi ada juga orang yang akan binasa, tetapi mereka sudah mengetahui hukum Taurat. Lalu ayat selanjutnya, "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan." Ayat 14, "Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela." Jadi yang ingin ditekankan di sini bahwa bangsa-bangsa yang lain yang belum mengenal hukum Taurat, yang mungkin belum mengenal tentang siapa Yesus, tetapi mereka akan dihakimkan berdasarkan dorongan hati nurani. Oleh karena Tuhan juga berbicara lewat hati nurani, Tuhan juga berbicara lewat alam yang Dia ciptakan. Hal itu, ayat 16, "akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Jadi semua orang akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya oleh Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, bagi mereka yang belum mengenal Yesus, kita sebut mereka non-Kristen, tetap mereka juga akan dihakimi berdasarkan pengetahuan yang ada pada mereka dan berdasarkan dorongan hati nurani mereka. Oleh karena Roh Suci juga berbicara kepada hati orang-orang ini, walaupun mungkin sampai mereka menutup mata, mereka beristirahat di dalam kematian, mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu. Jikalau pada akhirnya mereka didapati diselamatkan, mereka diselamatkan juga oleh karena jasa Yesus Kristus, walaupun mereka belum punya kesempatan untuk mengetahui tentang siapa Dia dan siapa namanya. Saya pikir itulah poin dari pertanyaan tentang bagaimana penghakiman kepada orang non-Kristen. Baik, dan sekarang kita tiba pada satu topik menarik lain, yaitu
bagaimana bila ada iman tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik? Karena biasanya iman selalu disertai dengan perbuatan baik. Apakah kalau tidak ada perbuatan baik itu tidak ada iman? Nah, kita harus setuju dulu dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Tidak ada artinya, meaningless. Nah, kita harus setuju bahwa iman itu pasti aktif menghasilkan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Sebab dikatakan bahwa tanpa perbuatan, maka iman sesungguhnya adalah mati. Nah, kalau kita sudah setuju dengan hal itu, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam khotbah di atas bukit, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, maka dalam khotbahnya Yesus menyatakan hal yang mencengangkan, yang demikian. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iman selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan kebenaran. Itulah sebabnya ada ungkapan orang baik itu belum tentu benar. Tetapi orang benar sudah pasti menghasilkan perbuatan baik. Sebab kalau kita mengukur kebaikan itu bisa jadi perspektif orang berbeda-beda. Bisa jadi dia baik, dianggap baik karena ada motifnya. Tentu di dalam motifnya itu tidak benar. Tetapi orang yang melakukan kebenaran dari iman sudah pasti menghasilkan kebaikan. Contoh, misalnya ketika seseorang berdusta dan kemudian saya tidak boleh mendiamkan, saya harus menegur, apapun resikonya, dia anggap mungkin itu tidak baik. Tetapi ini adalah kebenaran yang harusnya menghasilkan kebaikan, baik bagi saya maupun bagi si pihak yang saya tegur. Jadi artinya, kebaikan itu muncul dari perbuatan kebenaran yang lahir dari iman. Kalau begitu, apakah orang yang tidak berbuat baik itu memiliki iman? Bisa jadi memiliki iman. Sebab iman pasti akan menghasilkan kebenaran dan tepat sasarannya. Itulah sebabnya kalau iman itu diekspresikan di dalam perbuatan kebenaran, pasti menghasilkan perbuatan baik. Nah, motif yang ada di dalam hati, kadang-kadang tidak ada action di luar. Tetapi Tuhan mengerti motif yang ada di dalam hati. Bisa saja seseorang tidak kelihatan baik dalam perbuatan, tetapi dia memiliki motif yang baik, niat yang baik di dalam hati yang hanya dikenal oleh Tuhan. Contoh, pencuri yang bertobat di kayu salib. Actionnya mungkin tidak ada. Hanya kata-katanya dia mengungkapkan imannya. Bahwa ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Maka itu diperhitungkan sebagai perbuatan benar yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang menyaksikannya. Jadi bagi kita, iman yang diekspresikan di kayu salib oleh seorang penjahat itu adalah iman yang mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan setiap motif hati kita. Namun kalau kita beriman, maka iman itu menghasilkan sesuatu yang benar secara aktif dan sudah pasti kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Baik, terima kasih. Dan di akhir pembahasan ini mari kita lihat apa sebenarnya maksud dan pengertian dari Yesus yang adalah jangkar jiwa. Baik, Yesus adalah jangkar jiwa karena dia adalah jaminan, ya. Karena dia adalah jaminan. Ada jaminan yang dia berikan dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh. Kalau kita memiliki masalah dan kita merasa tidak berdaya, lalu ada seorang yang datang kepada kita dan menawarkan bahwa dia akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Entah itu dia menolong membayar hutang kita, ataupun dia mau memberikan jaminan ganti rugi, ataupun yang lain-lain, maka orang itu akan menjadi harapan kita. Dia akan menjadi jangkar kita, ya. Dia akan menjadi harapan dari masalah-masalah yang kita hadapi.
Jangkar di sini artinya adalah saudara telah mendapatkan jaminan, kepastian, harapan, dan saudara tidak akan terombang-ambing tanpa arah karena ada harapan, ada jangkar di sana. Nah, Yesus adalah jangkar jiwa di sini artinya adalah Dia adalah jaminan. Dan di dalam pelajaran kita, saya ingin memberikan dua hal. Ada dua jaminan yang Yesus berikan sehingga Dia dapat menjadi jangkar jiwa kita. Yang pertama adalah jaminan yang Dia berikan lewat janji. Terus yang kedua adalah jaminan yang Dia berikan oleh karena posisinya. Ya. Ini janji dan posisi ini adalah dua hal yang penting ketika kita mendapat masalah, lalu kita mendapatkan sebuah janji agar masalah kita ini dapat diselesaikan, dan janji itu diberikan kepada orang yang memiliki posisi, contoh pejabat, gubernur, bupati, maka itu adalah jawaban atas semua masalah-masalah kita. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama jaminan, yang pertama yaitu janji. Nah, janji yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal 6 ini dan juga pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah janji yang merujuk kepada janji-janji Tuhan kepada Abraham dan Daud. Dan kalau kita melihat apa itu semuanya, semua janji yang diberikan kepada Abraham dan Daud itu merujuk kepada Yesus itu sendiri yang merupakan solusi atas dosa-dosa kita. Nah, sehubungan dengan janji ini, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17, di sana dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, yaitu tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ini adalah suatu harapan yang luar biasa. Yang pertama yaitu janji ini diikat dengan sumpah. Itu sama seperti kita mendapatkan surat pernyataan jaminan dan di situ ada materai. Ya, diikat dengan hukum. Itulah janji yang Tuhan berikan. Dia berikan kepastian, Dia taruh sumpah di atas ikatan janji itu. Dan yang kedua, menurut Alkitab, bahwa Allah tidak pernah membatalkan sumpah, ya. Dia tidak akan mungkin mengingkari atau tidak mungkin berdosa. Jadi ini adalah jaminan yang pertama. Lalu jaminan yang kedua adalah jaminan itu menjadi kuat oleh karena janji itu diberikan oleh seorang yang memiliki posisi penting dalam kehidupan kita, yaitu Yesus itu sendiri. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke bagian ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, kita tahu bersama bahwa posisi Yesus menurut peraturan Melkisedek itu bukan saja imam besar, tetapi juga adalah raja. Dia adalah raja dan imam besar. Dan kalau kita sudah memiliki jaminan dalam kondisi seperti ini, di mana janji itu diberikan sumpah, dan itu adalah janji itu diberikan oleh seorang yang memiliki posisi penting, maka apa lagi yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan kita? Tugas kita saat ini adalah untuk meninggalkan manusia lama, memikul salib kita, menyangkal diri kita, mengikut Yesus, dan percaya dengan iman bahwa Yesus itu adalah jangkar jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih sudah menjadi jangkar jiwa kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, dan sambil kami menaruh kepercayaan dan harapan kami kepada Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bertobat, meninggalkan semua manusia lama kami, dan menjadi baru di dalam Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.